Haleluya, Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sampai salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai adat istiadat dan iman Kristen. Apakah boleh orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, melakukan adat istiadat, melakukan tradisi-tradisi nenek moyang? Nah, saya berdoa kiranya video yang saya berikan ini bisa memberkati teman-teman sekaliannya. Dan juga teman-teman yang diberkati, boleh untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga boleh share video ini sehingga boleh memberkati yang lainnya, oke? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa adat istiadat itu. Ya, boleh dilakukan oleh orang Kristen. Apakah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apakah orang yang sudah mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya masih boleh melakukan adat istiadat, masih boleh melakukan tradisi-tradisi nenek moyang, masih boleh terikat kepada kebudayaan yang melekat dari suatu daerah atau dari sukunya. Dan saya berdoa kiranya ini tidak menimbulkan pertentangan, karena ada orang-orang yang menjelaskan ya dengan sangat-sangat tidak baik. Saya lihat di Facebook, di akun-akun sosial media, ya kan. Mari kita lebih memperjelas ketika kita mau menjelaskan sesuatu. Mari kita jelaskan dengan detail, jelaskan dengan tepat, jelaskan dengan benar. Ya, mungkin pandangan boleh berbeda, tapi mari kita lihat kepada pandangan firman Tuhan mengenai adat istiadat dan juga tentang iman Kristen. Bagaimana pandangan iman Kristen mengenai adat istiadat. Nah, mari kita buka Matius pasal 15 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Matius 15 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Nah, di sini adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, di mana orang-orang Farisi itu menanyakan kepada Yesus kenapa murid-muridnya melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Jadi Yesus ini menanyakan kepada ahli-ahli Taurat. Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi. Yesus mengatakan, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah? Mengapa kamu melanggar firman Tuhan? Mengapa kamu melanggar ajaran Tuhan demi mengikuti ajaran nenek moyangmu, demi mengikuti adat istiadat nenek moyangmu?" Ayat yang keempat, "Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Jelas bahwa Tuhan berfirman bahwa Tuhan mau kita menghormati ayah ibu kita. Amin. Tuhan mau kita menghormati orang tua kita. Namun di ayat 5, tetapi kamu berkata, yaitu orang Farisi itu berkata, ahli-ahli Taurat berkata kepada umatnya, kepada jemaatnya, kepada orang-orang Israel, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ini pengajaran dari orang Farisi tersebut. Ya, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu," artinya pemeliharaan orang tuanya, "sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya." Jadi begini, ahli Taurat ini mengajarkan ya, bahwa apa kalau misalnya kita jemaat orang Israel pada saat itu diajarkan seperti ini, kalau aku berkata kepada orang tuaku, apa yang bisa kuberikan kepadamu, ya, apa yang sudah kulakukan, yang bisa kulakukan untukmu, untuk menolong hidupmu, untuk memelihara hidupmu, sudah kuberikan kepada Allah, itu nggak apa-apa. Orang itu tidak lagi wajib menghormati ayahnya atau ibunya. Tidak wajib lagi. Jadi gini, dengan demikian, apa kata Yesus? Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bukankah Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu? Bukankah Tuhan berfirman, patuhilah mereka di dalam Tuhan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu? Tetapi orang-orang Farisi ini mengajarkan, ahli-ahli Taurat ini mengajarkan, gak apa-apa engkau tidak menghormati orang tua, yang penting engkau sudah kasih kepada Tuhan. Gak apa-apa kau katakan, apa yang sudah kuberikan apa yang bisa harusnya kuberikan kepada orang tua, kuberikan kepada Tuhan. Sudah kupersembahkan. Nah, perintah Tuhan mengatakan, hormati ayahmu dan ibumu. Tapi adat istiadat orang Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat, orang Farisi berkata, gak apa-apa kalau yang penting kau sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Dia mengajarkan ajaran manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Tuhan mau kita menghormati orang tua, tapi orang Farisi berkata, gak wajib lagi kau hormati orang tuamu. Nah, itu sebabnya
Bagaimana? Apakah adat istiadat itu memang harus ditolak semuanya? Atau boleh kita ikuti? Ya, karena saya tahu bukan hanya di suku saya, suku Batak, tetapi semua suku di Indonesia ini pasti memiliki adat istiadat. Kita bersyukur Indonesia memiliki multikulturalisme yang cukup tinggi, yaitu kebudayaan, budaya yang keberagaman. Ada beragam suku bangsa budaya di Indonesia. Namun apakah itu membuat kita boleh melakukan adat istiadat, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Itu sebabnya hari ini saya beritahu kepada saudara, adat istiadat yang boleh dilakukan, paling tidak saya rangkum dalam 5 hal ini. Ada adat istiadat yang boleh kita lakukan. Yang pertama, yaitu yang tidak menjadikan sesuatu atau seseorang menjadi Allah lain atau sumber berkat yang lain. Ada adat istiadat yang mengajarkan minta berkat kepada om. Ya, misalnya dalam suku saya, suku Batak yang saya tahu, minta berkat itu kepada tulang atau kepada hula-hulamu. Ingat baik-baik, tidak boleh ada pemberi berkat yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengajarkan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jangan ada sesuatu, jangan jadikan sesuatu atau seseorang menjadi Allah lain. Sebagai contoh, batu, pohon, patung. Karena jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau kita itu menyembah berhala. Jangan. Nah, kita gak bisa menjadikan sesuatu atau seseorang menjadi Tuhan atau pemberi berkat yang lain. Sebagai contoh lagi, kalau misalnya dalam suku Karo yang saya tahu, ya yang saya dengar, saya memang nggak pelajari begitu dalam, ya. Tapi ada nama makanan itu cimpa, ya. Lalu kalau misalnya cimpa itu diberi makan, kemudian dikatakan dengan memakan cimpa ini maka engkau sehat, dengan memakan cimpa ini keluargamu akan diberkati. Salah. Tuhan Yesus yang memberi berkat. Amin. Itu sebabnya ada adat istiadat yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh ada Tuhan yang lain, tidak boleh ada Allah yang lain selain dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apalagi kalau misalnya ada kebudayaan, ada adat istiadat mungkin di suku-suku lain, berziarah ke makam, berziarah lalu meminta berkat kepada orang yang sudah mati. Opung, kakek, akong, oma, opa, berkatilah kami. Nggak ada itu. Di situ engkau memberhalakan arwah orang tuamu, arwah leluhurmu. Tidak boleh ada terikat dengan leluhur-leluhur lagi. Karena Alkitab mengatakan orang mati dan orang hidup tidak ada hubungannya. Tapi kalau ada hubungan, jelas itu adat yang salah, itu kepercayaan yang lain, itu Tuhan yang lain. Di mana engkau menduakan Tuhan, di mana engkau menjadikan Tuhan itu lebih dari satu. Engkau tidak hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi engkau menyembah kepada Tuhan yang lain. Bolehkah ziarah ke makam? Boleh. Sekedar membersihkan makam, sekedar mengenang jasa orang yang telah meninggal. Tapi kalau meminta berkat, berdoa di makam dan berkata, opung, opa, oma, akong, berkati kami, lindungi kami, jagai kami, itu adalah pekerjaan setan. Itu adalah hubungan-hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena orang mati tidak ada hubungannya dengan orang-orang hidup. Orang mati, mereka ditempatkan di Firdaus atau di neraka. Tapi kenapa kok aku bisa diberkati, kok aku bisa dilindungi, kok setelah itu pekerjaan setan. Karena setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Apakah setan bisa memberi berkat? Ya. Pada awalnya setan bisa memberikan berkat, tetapi akan ada kutuk, yaitu tumbal yang mengikutinya. Tapi ingat baik-baik, sekali Tuhan memberikan berkat kepada kita, Tuhan tidak akan menariknya, Tuhan tidak akan mengambilnya, dan tidak ada tumbal yang mengikutinya. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adat istiadat yang boleh dilakukan, yaitu tidak melanggar hukum-hukum firman Tuhan. Tidak melanggar hukum-hukum firman Tuhan. Sebagai contoh, yang tadi, kalau misalnya firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan di adat saya, di segala adat pastinya, kita diajari menghormati orang tua kita. Kita diajari untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita.
menghormati tulang kita, menghormati om kita, menghormati kila kita, menghormati kakek nenek kita. Jelas itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau itu sudah melanggar firman Tuhan, itu sudah melanggar, bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau misalnya dia jahat, maka di adat kita harus kembali jahat. Kita harus santet dia, kita harus kata-katain dia. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kita itu ada yang memusuhi kita, lalu kita musuhi balik, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi adat istiadat yang boleh dilakukan adalah adat istiadat yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak melanggar firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya yang ketiga, adat istiadat yang diperbolehkan, yaitu yang tidak memperibet atau menyusahkan orang atau keluarga tertentu. Saya sedikit koreksi hal ini. Dimana kalau misalnya orang Kristen, kebanyakan orang Kristen, ya orang Kristen, kalau ada acara kemalangan, pasti makan. Setelah saya pikir-pikir, itu kan memperibet. Kalau ada acara kemalangan, ya saya ingat saat itu, saat saya cerita dengan mama saya, waktu oma saya dipanggil Tuhan, kami ada dalam keadaan yang sangat sulit, keuangan kami sangat sulit, dan mama saya berkata, kok bisa gitu ya? Kok kita ngasih makan beratus orang ya saat itu? Padahal lagi kemalangan gitu, uang pun gak ada gitu. Dan saya berpikir ulang, ya iya juga ya, masa kemalangan harus makan? Oke, kalau untuk keluarga-keluarga yang kaya. Tapi adat istiadat yang memperibet, yang menyusahkan, yang menekan seseorang, susah dia, keluarganya susah. Sebagai contoh, misalnya mau menikah, sudah cinta, tapi karena adat istiadat gak bisa. Sediakan uang 200 juta, kalau gak bisa nikah. Woi, dengarkan saya baik-baik, Tuhan yang merancang pernikahan itu. Masakan adat istiadatmu itu yang menahan pernikahan seseorang. Amin. Menikahlah dengan sederhana, yang penting keluarganya bahagia dan tidak berhutang. Daripada karena adat istiadat, pernikahan itu ujung-ujungnya mendatangkan utang bagi keluarga itu, jelas itu sangat tidak baik. Begitu juga dengan orang kemalangan. Masa orang lagi kemalangan, orang bersedih, lagi susah, nyuruh makan orang? Emang kalau nggak digituin, nggak dikubur? Atau mungkin yang sudah tua, kalau di suku kami orang Batak, mau sampai berhari-hari gitu, acara pakai musik, pakai keyboard, ya kan? Kemudian potong, saya kurang tahu karena saya nggak pernah ikuti ya, potong babi atau potong lembu, saya nggak tahu hal itu. Itu kan memperibet, itu kan menyusahkan. Lalu membuat tugu, ya, kuburan-kuburan yang mewah. Untuk apa itu semuanya? Ingat baik-baik, kenapa adat itu dilarang, adat istiadat dilarang? Karena kita mau yang praktis. Karena kan yang praktis itu enak, ya kan? Kita mau yang praktis saja. Jangan diperibet, jangan disusahkan. Ya, Alkitab mengatakan, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan engkau pergi ke pesta kemalangan, ke acara kematian, mengharapkan nasi kotak. Salah. Engkau berduka dengan orang yang berduka. Hiburkan dia, bukan engkau malah yang meminta nasi kotak. Amin. Jadi adat istiadat diperbolehkan jika itu tidak menyusahkan, jika itu tidak memperibet. Nah, selanjutnya yang keempat, apa adat istiadat yang boleh, yang bisa dilakukan? Yaitu yang menyokong firman Tuhan dan norma-norma kehidupan yang ada. Menyokong firman Tuhan dan norma-norma kehidupan yang ada. Apa contohnya? Seperti ini. Apakah kalau misalnya di budaya saya di Indonesia, misalnya kita ya di Batak, ya. Tapi kalau kami di keluarga tidak terlalu kental dengan adat Bataknya. Ya, tapi kami lebih ke modernnya gitu. Saya panggil mama saya mama. Ya kan? Saya panggil mamanya mama saya itu pakai oma. Ya, saya panggil kakak mama saya tante. Itu adat. Itu adat dan itu menyokong firman Tuhan yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kan gak kasar.
Tuhan mau kita berbicara dengan lemah lembut, dengan sopan. Kasih itu sopan, betul? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, berarti kasih itu melakukan yang sopan. Nah, jadi kalau memang itu menyokong norma-norma yang ada, menyokong firman Tuhan, ya kenapa tidak? Amin. Kalau misalnya saya panggil mama saya dengan namanya sendiri, tentu kan itu nggak baik, nggak sopan kalau bagi kita orang timur. Itu menyokong firman Tuhan, ya. Itu menyokong norma-norma kehidupan yang ada, iya. Itu akan membuat membuat kehidupan ini menjadi lebih baik, iya. Kita tahu memanggil om, kita tahu memanggil paman, memanggil kila, memanggil bolang, memanggil opung, memanggil oma, opa, tante, bibi. Itu semuanya menyokong norma kehidupan. Itu semuanya membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman. Dan itu menyokong firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menghormati orang lebih tua dari kita dan juga berkata-kata dengan sopan. Amin. Nah, selanjutnya, yang terakhir, adat istiadat yang boleh dilakukan apabila tujuannya hanya sebagai unsur estetika. Hanya sebagai unsur estetika. Contoh, apakah kain ulos boleh digunakan? Boleh? Boleh. Saat pesta Natal, nari pakai ulos boleh? Boleh. Hanya sebagai unsur estetika. Tetapi kalau kain ulos itu dipakai untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan estetika, contoh, saat menikah ulos ini mempersatukan kalian, terikat sampai selama-lamanya. Enggak, Tuhan yang mempersatukan. Amin. Beda kan? Beda. Atau misalnya kalau dalam orang karo, saya kurang tahu apa namanya itu, ya. Saya kurang tahu apa nama selendang orang karo, ya. Tapi murid private saya, karena dia orang karo, ya, waktu belajar PKN, gurunya minta tugas membuat salam memakai bahasa daerah. Dia pakai itu, majua-jua, bujur melala. Nah, apakah itu ada Tuhan lain di situ? Kan nggak ada. Hanya unsur keindahan, unsur estetika supaya lebih nampak, oh ini dari orang karo, ya kan? Ini hasil kebudayaan orang karo. It's okay kalau memang tujuannya itu sebagai unsur estetika. Tapi kalau itu dipercaya menjadi suatu kepercayaan, ada kekuatan dari situ, jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan ada padaku Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu jelas, Tuhan gak mau diduakan. Itu sebabnya hari ini bisa kita pilih. Kita punya Roh Kudus, kita punya hati nurani, kita bisa pilih mana adat istiadat yang melanggar firman Tuhan, mana adat istiadat yang tidak melanggar firman Tuhan. Amin. Kalau ada adat istiadat yang sudah melanggar firman Tuhan dan mulai percaya bahwa ada kepercayaan yang lain, ada Tuhan yang lain, jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyembahan-penyembahan berhala, hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan, hubungan-hubungan dengan arwah, jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Dan gak beradat kan gak mati, ingat itu. Iya kan? Tetapi ada untuk apa? Untuk menyokong norma-norma kehidupan. Tahu tutur yang baik dalam berkata-kata, tutur yang baik dalam memanggil calling name seseorang, nama panggilan seseorang. Itu membuat hidup ini menjadi lebih indah dan menjadi lebih nyaman. Itu sebabnya filter mana adat yang salah, mana adat atau tradisi atau kebudayaan yang bertentangan dengan firman, itu kita tolak. Tetapi adat yang masih boleh kita lakukan, yang menyokong firman Tuhan, yang membuat kehidupan ini menjadi lebih baik dan tidak ada berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, itu kita jalankan sebagai kekayaan bangsa kita. Itu sebabnya kiranya penjelasan singkat dari saya ini boleh memberkati teman-teman semuanya mengenai adat istiadat dan iman Kristen. Saya berdoa video ini bisa memberkati, dan jangan lupa untuk di-share sehingga boleh memberkati yang lainnya. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.